Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu kembali ya. Wah, tidak berasa. Hari ini hari Senin dan sebentar lagi kita sudah mau memasuki bulan Ramadan yang ke-10 hari terakhir. Bagaimana puasanya? Masih lancar kan ya? Masih semangat ya? Baik teman-teman, hari ini Miss Yuntik akan mengajak teman-teman berdiskusi tentang pembelajaran terakhir sebelum kita libur Lebaran. Apakah itu? Yaitu tentang bencana alam. Siapa yang pernah mendengar kata bencana alam? Sering ya kita dengar, apalagi sekarang sedang mewabah virus corona. Bahkan sebelum terjadinya virus corona, kita juga sempat melihat berita di televisi tentang banjir, tentang gempa, tentang angin besar, dan lain sebagainya. Yuk, sekarang kita diskusikan bareng-bareng. Kita pelajari bersama ya. Apakah bencana alam itu? Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi manusia. Apa saja dampaknya? Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang bencana alam itu ada apa aja? Apakah penyebab bencana alam? Kira-kira apa ya teman-teman penyebab bencana alam? Apakah hadiah dari Allah untuk manusia? Apakah karena perbuatan manusia yang salah? Coba kita cari tahu. Bencana alam dapat disebabkan oleh peristiwa alam. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia. Kalau terjadi peristiwa alam, itu berarti bencana alam yang memang disebabkan oleh gejala-gejala alam, fenomena alam yang sedang bergejolak. Ya, dan tentu datangnya dari Allah buat ujian manusia. Namun, bila bencana alam itu terjadi karena ulah manusia, ini yang harus kita renungkan. Kenapa bencana alam ini datang yang tidak seharusnya? Sekarang kita juga tahu kan ya, banyak sekali di masyarakat yang masih suka apa teman-teman? Membuang sampah sembarangan. Yang masih suka menebang pohon sembarangan. Yang masih suka apa lagi coba? Banyak sekali dari kita yang kadang-kadang tidak sadar bahwa segala sesuatu perbuatan kita itu ternyata bisa merusak lingkungan. Ketika alam sudah marah, ketika alam sudah merasa gerah, maka apa yang terjadi? Alam akan mengeluarkan kekuatannya dalam bentuk yang tidak terduga. Bahkan terkadang membuat manusia terkejut, shock menghadapinya. Sekarang kira-kira contoh bencana alam karena peristiwa alam adalah, ya Miss Yuntik sudah kasih contoh 2 ya. Yang pertama gempa bumi, dan yang kedua angin topan. Gempa bumi itu murni dari peristiwa alam.
dan hanya Allah yang tahu ya kapan terjadinya gempa bumi. Angin topan juga sama teman-teman. Ini juga fenomena alam ya. Wow, lihat jika terjadi gempa bumi dengan kekuatan goyang yang sangat dahsyat, bisa menghancurkan rumah-rumah, membuat jalan-jalan menjadi naik, sebagaimana di Al-Quran ya, di surat Al-Zalzalah. Demikian juga dengan angin topan teman-teman. Ini juga sebuah peristiwa alam yang sangat luar biasa mengakibatkan kerusakan ya. Di Al-Quran juga banyak kisah tentang angin topan. Sekarang contoh bencana alam karena ulah manusia. Nah, ada banjir dan tanah longsor. Banjir seringnya karena masyarakat kita suka membuang sampah di sungai. Akhirnya air sungai ketika turun hujan, dia tidak mampu membendung kekuatan air yang begitu banyak. Akhirnya dia meluap. Bagi mereka yang tinggal di dataran rendah, maka mau tidak mau mereka harus menerima luapan air. Bahkan kalau ternyata airnya itu begitu besar, bisa menimbulkan banjir bandang yang begitu dahsyat. Begitu juga dengan tanah longsor. Ini juga akibat ulah manusia teman-teman. Karena manusia suka menebang pohon secara sembarangan. Lihat, akhirnya menimbulkan apa teman-teman? Menimbulkan kerusakan rumah yang juga sangat dahsyat. Ya. Nah, contoh bencana alam karena ulah manusia yang sekarang sedang kita alami adalah wabah virus corona. Semua orang sudah tahu teman-teman, virus ini tidak datang dengan sendirinya. Dia disebabkan oleh sesuatu. Virus ini berasal dari negeri Cina tepatnya ya. Waktu itu ditemukan pertama kali di pasar penjualan hewan-hewan liar. Nauzubillah ya teman-teman, ternyata Allah mentakdirkan lain. Virus itu yang jauh dari negara Indonesia, ternyata sekarang sudah sampai negara Indonesia dan hampir menyebar di seluruh Indonesia. Kita terus berdoa kepada Allah ya teman-teman. Semoga virus ini segera menghilang dari buminya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Amin. Berkaitan dengan wabah virus corona, nanti Miss Juntik akan kasih teman-teman video film seri tentang virus corona. Dilihat dan dipelajari ya. Ketika terjadi bencana alam, apa yang terjadi akibatnya? 1. Kematian dan korban luka. 2. Kehilangan harta benda. 3. Menyebarnya berbagai penyakit. 4. Kelaparan. 5. Kerusakan berbagai sarana dan prasarana. Yang 6. Kita tidak bisa sekolah. Kita tidak bisa tidur di rumah. Akhirnya kita bisa tidur di mana? Di tenda penampungan ya. Banyak sekali sebenarnya akibat jika terjadi bencana alam. Semoga Allah melindungi kita dari bencana alam ya teman-teman. Kalaupun terjadi bencana alam, kita berdoa kepada Allah, semoga kita diampuni dosa-dosa kita. Oke? Nah, ketika terjadi bencana alam, tentu bagi teman-teman yang tidak mengalami, apa yang harus diperbuat?
Apa yang bisa kita lakukan teman-teman jika kita tidak mengalami bencana alam, tetapi saudara kita mengalami bencana alam? Kita bisa menolong, membantu, mengumpulkan donasi, dan lain sebagainya. Dalam bentuk apa teman-teman? Dalam bentuk memberi bantuan pakaian, tenaga kalau kita memang bisa, misalnya ibu dokter, pak dokter, relawan pengajar, guru pengajar, ya, doa, perlengkapan mandi, makanan dan minuman, obat-obatan, buku, santunan uang, selimut, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang bisa kita beri pertolongan buat teman-teman yang sedang mengalami bencana alam dalam bentuk apa tadi? Banyak ya. Nah, sekarang kita akan berlatih membuat kalimat permintaan tolong dan kalimat ucapan terima kasih dikaitkan dengan terjadinya bencana alam. Miss Yuntik sudah menyiapkan beberapa kata. Nah, teman-teman tugasnya adalah menulis di buku latihannya ya. Tulislah kalimat permintaan tolong dari kata-kata di bawah ini. Nomor 1 sudah ada ya. Contohnya dari kata payung. Pak, tolong ambilkan payung, di luar sedang hujan deras. Oke. Sekarang tugas teman-teman menuliskan di buku tulis kalimat permintaan tolong dari kata air, banjir, longsor, bencana, dan sakit. Setelah kita meminta tolong, tentu pasangannya adalah kalimat apa tadi? Ucapan terima kasih. Baik teman-teman. Teman-teman buat latihan kalimat terima kasih ya. Dari kata makanan, buku, baju, selimut, dan obat. Kalau sudah, nanti teman-teman foto ya. Miss Yuntik tunggu hari ini. Oke teman-teman. Sementara cukup untuk hari ini. Itu tadi ya tentang wawasan bencana alam. Semoga kita semua terhindar dari segala bentuk bencana alam yang sangat berbahaya. Semakin solih, semakin terus mendekatkan kepada Allah, apalagi sekarang bulan Ramadan. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semangat sehat, semangat solih, dan smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.